Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan Waalaikumsalam. hasil review jurnal yang berjudul A Review and Scientometric Analysis of Global Building Information Modeling Research in the Architecture, Engineering, and Construction Industry. Langsung aja ke introduce. A Review and Scientometric Analysis of Global Building Information Modeling atau bisa disebut dengan BIM and Research in the Architecture, Engineering, and the Construction Industry atau disebut dengan AEC mengalami transformasi dari metode tradisional menuju otomatisa- otomatisasi dengan teknologi informasi dan BIM memainkan peran kunci dalam perubahan ini. BIM adalah referensi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu fasilitas berfungsi sebagai sumber informasi bersama mendukung keputusan selama siklus hidup bangunan. Tinjauan literatur BIM adalah menganalisis komprehensif dari informasi yang dikumpulkan tentang topik tertentu, membantu memahami tren dan mendukung penetapan topik penelitian baru, yaitu yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, mm, material BIM, menyusun kerangka konseptual untuk penelitian saat ini dan masa depan. BIM untuk membangun hijau. Yang kedua, berhubungan menghubungkan BIM dengan bangunan hijau, mengotomatisasi proses penilaian dan mencapai item tanda hijau. Yang ketiga itu adalah BIM untuk infrastruktur, menganalisis tren pengembangan BIM berdasarkan publikasi. Yang keempat ada BIM untuk manajemen fasilitas, menggunakan teknik saintometrik untuk mematahkan artikel terkait dari database Web of Science. Penelitian ini menunjukkan peran vital BIM dalam berbagai aspek AEC dengan potensi besar untuk inovasi lebih lanjut. Yang kedua ada metodologi yang akan disampaikan oleh Saudara Helmi. Padanya saya persilakan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik dan menganalisisnya teknik statistik. Pendekatan yang sering digunakan mengukur fenomena secara dan memungkinkan peneliti untuk membuat uh, objektivitas. Metode kuantitatif berusaha untuk menghasilkan data yang objektif dan dapat diukur. Ini berarti mengurangi pengaruh peneliti dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Kemudian pengukuran numerik. Data dalam metode kuantitatif diukur dalam bentuk angka atau variabel yang dapat dihitung. Memungkinkan analisis statistik yang sistematis. Kemudian penggunaan statistik. Data yang dikumpulkan dalam metode kuantitatif dianalisis menggunakan teknik statistik seperti regresi, uji hipotesis, dan analisis varians untuk menguji hubungan antara variabel. Kemudian representasi populasi. Metode kuantitatif sering digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih luas berdasarkan sampel yang diambil. Ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti. Kemudian, standarisasi. Metode kuantitatif menggunakan instrumen standar untuk pengumpulan data yang memungkinkan replikasi penelitian oleh orang lain dan membandingkan hasil dari studi yang berbeda. Selanjutnya, penggunaan survei dan kuesioner. Metode kuantitatif sering melibatkan penggunaan survei atau kuesioner untuk pengumpulan data dari responden dalam besar. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara saya. Saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menambahkan terkait dengan objektif. Jadi, objektif dalam BIM ini adalah
BIM telah mengubah industri arsitektur, konstruksi, dan manajemen bangunan dengan memperkenalkan alat digital yang meningkatkan kolaborasi, visualisasi, dan koordinasi. Dalam setiap tahap proyek ini tidak hanya menghasilkan desain yang lebih baik dan proses konstruksi yang lebih efisien, tetapi juga memungkinkan pengolahan bangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan sepanjang siklus hidup bangunan. Adopsi BIM membawa transformasi signifikan dalam cara para profesional bekerja, mengarah pada proyek-proyek yang lebih terorganisir, hemat biaya, dan berkinerja tinggi. Kemudian saya akan dilanjutkan ke Saudara Ipan yang akan membacakan dari Original Foundation. Oke, makasih Rika. Untuk original condition sendiri, yang pertama ada tahap formulasi dari 2004 sampai sekitar 2009. Tahap ini menandai awal pengenalan dan pengembangan dasar dari konsep BIM itu sendiri. Pada tahap ini, penelitian dan pengembangan fokus pada mendefinisikan konsep, manfaat, dan potensi BIM dalam industri konstruksi dan arsitektur. Nah, untuk yang kedua, ada tahap percepatan sekitar tahun 2009 sampai 2014. Tahap percepatan ini ditandai dengan adopsi BIM yang lebih luas di industri konstruksi dan arsitektur. Fokus pada tahap ini adalah pada penerapan praktis dan pengembangan teknologi yang lebih canggih. Nah, untuk di tahap yang terakhir ada tahap transformasi dari 2014 sampai sekarang. Nah, di tahap ini mencerminkan transformasi industri konstruksi dan arsitektur yang lebih menyeluruh dengan integrasi BIM sebagai praktik standarnya. Nah, fokus utama adalah pada inovasinya, integrasi dengan teknologi lain, dan penerapan yang lebih holistik. Kemudian untuk challenge sendiri, di sini ada standarisasi yang tidak konsisten dapat menyulitkan pertukaran data antara berbagai platform BIM. Kemudian dari reconstruction proses, yang pertama ada standarisasi yang tidak konsisten dapat menyulitkan pertukaran data antara berbagai platform BIM. Kemudian dari identification, elemen bangunan, struktur bangunan, jalur pipa, dan saluran drainase jalan konstruksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, perjalanan penelitian BIM dari tahap formulasi hingga tahap transformasi menunjukkan evolusi signifikan dalam cara industri, konstruksi, dan arsitektur membangun dan mengelola bangunan. Setiap tahap membawa perubahan dan peningkatan yang sustainable, mengarah pada adopsi BIM yang semakin luas dan mendalam, serta transformasi industri secara keseluruhan. Kemudian untuk outcome dari BIM ini sendiri, yang pertama ada visualisasi BIM. Memfasilitasi pemahaman proyek yang lebih baik melalui representasi visual. Kemudian yang kedua ada analisis. BIM mendukung analisis kinerja bangunan dan efisiensi energi. Dan yang terakhir ada manajemen informasi. Ini menyediakan platform terpadu untuk mengelola proyek. Mungkin sekian dari review jurnal kali ini. Saya serahkan lagi ke Restu Alamsyah. Mungkin untuk presentasi yang kelompok kami sampaikan untuk review jurnal ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.